Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rute. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai soal uji kompetensi tahun 2014, tahun 2015, khususnya adalah untuk kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga. Di mana untuk isi naskah uji kompetensi sendiri dari soal tahun 2014-2015 ini adalah pembuatan laporan keuangan atau siklus akuntansi, di mana terkait informasi ini perusahaan yang akan kita buatkan laporan keuangan di sini adalah nama perusahaan PT Adijaya, kemudian beralamat di Jalan Raja Wali nomor 22 Bandung dan seterusnya. Itu adalah informasi umum terkait identitas perusahaan yang akan kita buatkan laporan keuangan. Selanjutnya di sisi lain ada kebijakan akuntansi yang ada di PT Adijaya. Secara umum di sini sistem berpasangan, kemudian untuk periode akuntansinya ini adalah tahunan, yaitu dari Januari sampai Desember. Kemudian yang selanjutnya terkait pembelian di sini bahwa sama seperti biasanya setiap adanya pembelian tentunya akan diperhitungkan dengan PPN income yaitu 10%. Kemudian terminnya di sini untuk kebijakan terkait pembelian adalah N/30 ya. Di sini tidak ada potongan pembelian, tidak ada denda dan sebagainya. Lalu selanjutnya untuk terkait pengeluaran kas ini adalah bahwa setiap adanya pengeluaran kas ini di atas 4 juta ini akan dibayar dengan menggunakan cek dengan didukung bukti pengeluaran kas. Sedangkan untuk pengeluaran kas sebesar 4 juta atau kurang ini akan digunakan kas kecil untuk membayarnya. Dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system. Oke, di sini perlu saya garis bawahi bahwa untuk sistem dana tetap artinya setiap adanya voucher kas kecil maka nanti tidak akan kita catat ke dalam jurnal, karena setiap adanya pengeluaran kas itu adalah nanti akan di backup oleh cash in bank, sehingga pengeluaran kas kecil itu akan dibayar oleh cash in bank pada akhir periode, biasanya seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa menggunakan sistem dana tetap setiap adanya voucher maka tidak perlu kita buatkan atau kita catat ke dalam jurnal kas kecil. Artinya untuk jurnal petty cash di sini ditiadakan untuk sistem dana tetap. Lalu terkait penjualannya di sini bahwa setiap penjualan itu diperhitungkan RPPN outcome 10%, terminnya sama, itu yang berlaku adalah N/30. Lalu kemudian terkait penerimaan kas, setiap penerimaan kas ini akan langsung disetor ke bank sesegera mungkin ya. Kemudian dana perusahaan ini disimpan di rekening bank yaitu Bank Mega cabang Bandung seperti itu. Lalu untuk penilaian persediaan barang sendiri ini menggunakan sistem perpetual. Artinya sistem perpetual ini setiap adanya penjualan, baik itu penjualan secara tunai atau kredit, maka kita harus membuatkan atau kita akan catat harga pokok dari barang yang kita jual. Lalu metode yang dipergunakan adalah metode rata-rata bergerak. Artinya dalam menyusun kartu persediaan ini kita menggunakan metode rata-rata bergerak. Oke, kira-kira seperti itu. Ini terkait kebijakan akuntansi. Kemudian yang selanjutnya di sini ada daftar akun yang ada di PT Adijaya. Ini ada current asset, current asset, dan selanjutnya ini adalah daftar akun. Lalu di sini ada informasi terkait dengan saldo 30 November yang akan kita jadikan sebagai saldo awal di bulan Desember. Selanjutnya di sini ada daftar customer dan supplier. Ini adalah daftar pelanggan dan pemasok kita, dan lalu yang terakhir di sini ada daftar saldo piutang, ada daftar saldo utang, dan daftar persediaan barang dagang. Nah, itu adalah terkait dengan informasi awal perusahaan. Lalu masuk ke dokumen transaksi ini. Oke. Nah, setelah kita tahu tentang informasi di awal, maka langkah pertama di sini yang akan kita susun atau dalam proses penyusunan laporan keuangan di sini sudah saya siapkan terkait lembar kerja atau lembar jurnal khusus ya untuk mencatat setiap adanya transaksi-transaksi yang ada di PT Adijaya ini. Di sini sudah saya siapkan dari jurnal khusus yaitu sales journal, lalu cash receipt journal, jurnal penerimaan kas, lalu purchase journal, jurnal pembelian, lalu ada di sini cash disbursement journal atau jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Lalu ada jurnal umum,
Ya, ini petty cash ini nanti tidak kita gunakan karena metode yang kita gunakan kan metode dana tetap, artinya tidak ada pencatatan menggunakan jurnal kelas kecil ya. Lalu di sini yang selanjutnya ada kartu persediaan untuk LCD ya, untuk TV LED dan ada LCD ya. Ada dua persediaan yaitu namanya TV LED kode 501 LED, kemudian jenis barang yang kedua adalah LCD dengan kode 601 LCD. Dan yang terakhir ada buku besar pembantu piutang, lalu ada buku besar pembantu utang. Ini adalah lembar jurnal ya, lembar jurnal khusus yang sudah saya siapkan di awal untuk menginput adanya transaksi-transaksi yang ada ini. Oke, setelah lembar kerja ini sudah disiapkan, maka langkah pertama yang harus kita kerjakan di sini adalah kita akan coba masukkan dulu saldo-saldo awal ini, yaitu dari saldo piutang dagang, saldo utang dagang, dan persediaan barang dagang ini ke dalam masing-masing buku yang sudah saya siapkan atau catatan yang sudah saya siapkan ini. Yang pertama, saya akan masukkan dulu untuk daftar saldo piutang dagang. Di sini ada Toko Diana, ada Toko Indah, ada Toko Pesona, dan ada Toko Mulia. Ini adalah nama-nama customer kita. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk buku besar pembantu piutang yaitu Toko Diana sampai dengan Toko Mulia. Yang pertama, kita akan masukkan dulu saldo awalnya ini. Ya, untuk Toko Diana ini ada saldo awal, kita ada saldo piutang kepada Toko Diana itu adalah 170.500. Oke, kita akan masukkan ke sini. Kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 1 karena saldo awal. Lalu keterangannya kita masukkan saldo awal. Oke, karena saldo maka kita langsung masukkan ke kolom balance. Nah, saldo normal piutang itu ada di sisi sebelah debit. Sehingga di sini untuk saldo awal sebesar 170.500 atas nama Toko Dunia ini akan kita masukkan di sisi sebelah debit untuk buku besar pembantu piutang atas nama Toko Diana. Lalu selanjutnya yang kedua untuk Toko Indah ini kita memiliki piutang 327.800. Ini akan kita masukkan ke sini kepada Toko Indah, sama tadi caranya pakai tanggal 1 ya karena saldo awal. Lalu kita masukkan di sisi sebelah debit yaitu 327.800. Lalu Toko Pesona kita masukkan yang sini. Toko Pesona kita punya piutang yaitu 189.200. Kita masukkan ke sini sebagai saldo awal. Sama caranya seperti tadi. Dan yang terakhir untuk customer Toko Mulia kita ada piutang 151.800. Kita masukkan ke sini. Ya, untuk buku besar pembantu piutang atas nama Toko Mulia. Oke, selesai untuk buku besar pembantu piutang atau memasukkan daftar saldo piutang dagang ke dalam buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger count receivable. Lalu yang kedua, di sini kita akan coba masukkan untuk saldo awal dari utang dagang. Ya, artinya ini utang kita kepada supplier. Di sini ada 3 supplier, ada PT ESA, ada CV Tirta, ada PT Penamas. Yang pertama, kita akan masukkan daftar saldo utang dagang ke dalam buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable. Di sini sudah saya siapkan untuk buku besar atas nama 3 supplier kita yaitu PT ESA, CV Tirta, dan Penamas. Sekarang kita masukkan untuk utang yang pertama, utang kita kepada PT ESA, kita punya utang 262.900. Kita masukkan sini sebagai saldo awal. Caranya sama seperti tadi, yaitu tanggalnya tanggal 1 sebagai saldo awal. Nah, untuk saldo utang atau buku besar pembantu utang, saldo akan masuk di sisi sebelah kredit karena saldo normal utang itu ada di sisi sebelah kredit, sehingga saldo utang ini kita letakkan di sisi sebelah kredit ya, berbanding terbalik dengan buku besar pembantu piutang tadi. Oke, lalu untuk CV Tirta, di sini CV Tirta kita punya utang yaitu 225.500. Kita masukkan ke sini CV Tirta sebagai saldo awal, sama seperti tadi kita masukkan di sisi sebelah kredit sebagai saldo awal. Dan yang terakhir adalah PT Penamas, kita punya utang 80.300. Ini kita masukkan ke sini sebagai saldo awal, kita masukkan di kolom saldo sebagai saldo kredit ya 80.300. Oke, itu untuk daftar saldo utang.
Lalu selanjutnya kita akan masukkan saldo sebagai persediaan barang dagang ya, saldo awal persediaan barang dagang. Di sini kita mempunyai dua produk yaitu TV LED dan LCD, TV LED dan LCD ya. Untuk TV LED kita punya persediaan 40 unit dan LCD kita punya persediaan 25 unit dengan masing-masing harga per unitnya adalah 10 juta untuk TV LED dan LCD-nya 8 juta. Nah, untuk persediaan barang dagang ini akan kita masukkan ke dalam kartu persediaan sebagai saldo awal kartu persediaan. Kita masuk ke kartu persediaan, di sini kita lihat untuk TV LED dulu ya. Sebagai saldo awal kita lihat di sini untuk TV LED ya, kita punya persediaan 40 unit ya. Kita masukkan di sini sebagai saldo awal ya. Kita masukkan, jangan lupa Desember 2012. Oke, di sini keterangannya adalah sebagai saldo awal. Karena saldo kita langsung masuk ke kolom balance. Ya, kolom balance tadi jumlahnya adalah 40 unit dengan harga satuan. Di sini kita lihat 10 juta. Oke, jadi kita masukkan ke kolom price 10 juta sehingga totalnya di sini adalah 400 juta saldo awal untuk persediaan TV LED. Lalu persediaan yang kedua untuk yang LCD ini kita punya persediaan 25 unit. Ini kita sama-sama kita masukkan ke dalam kartu persediaan untuk LCD. Kita masukkan sebagai saldo awal di situ tanggal 1. Kita masuk kolom balance, kita ada 25 unit ya dengan harga persediaan tadi adalah 8 juta. Kita lihat di sini. Ya 8 juta sehingga total nilai persediaan adalah 200 juta rupiah seperti ini. Ya, ini adalah terkait dengan saldo awal. Oke, sekarang langkah pertama memasukkan daftar saldo baik saldo piutang dagang, saldo utang dagang dan saldo persediaan ini sudah kita masukkan semua. Maka sekarang kita akan masuk ke dalam dokumen transaksi. Oke, kita mulai dari dokumen transaksi nomor 1. Oke, baik, untuk mempermudah dalam proses pengerjaan di sini saya akan coba belah layarnya menjadi 2 seperti ini. Ya, seperti ini supaya mudah. Oke, kita akan mulai analisis transaksi mulai dari transaksi nomor 1. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 1 di sini ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya di sini kita mengeluarkan kas yaitu 5 juta untuk pembayaran gaji karyawan. Nah, untuk bukti pengeluaran kas dokumen pertama ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement ya atau jurnal pengeluaran kas. Ya ini cash disbursement journal atau cash payment journal sama saja. Oke, untuk memasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas yang pertama kita masukkan dulu di sini tanggalnya. Ya, tanggal dan periodenya di sini. Oke, tanggalnya di sini tanggal 1 Desember ya 2012. Untuk invoice-nya kita masukkan nomor yang ini BKK 12-1. Lalu keterangannya di sini karena kita keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan, maka kita katakan di sini sebagai gaji karyawan bulan November. Oke, lanjut ke sisi sebelah debit dan kredit. Oke, untuk jumlah yang kita keluarkan di sini, maka otomatis di sini ada kolom cash in bank di sisi sebelah kredit. Jumlah yang kita keluarkan berapapun yang kita keluarkan di sini, maka kita akan catat di sisi sebelah kredit yaitu kolom cash in bank. Di sini kita mengeluarkan 5 juta. Oke, keterangannya adalah untuk pembayaran gaji karyawan. Nah, untuk gaji karyawan sendiri ini adalah pengeluaran kas bukan untuk membayar hutang dagang. Maka di sini untuk hutang dagang sendiri dia punya kolom tersendiri, kolom khusus di sini ya. Nah, sedangkan untuk pengeluaran kas selain bukan untuk membayar hutang dagang, maka akan kita catat di kolom order di sini. Jadi sekali lagi bahwa account payable ini adalah kolom khusus untuk mencatat jika kita mengeluarkan kas untuk membayar hutang dagang. Tetapi apabila kita mengeluarkan kas bukan untuk membayar utang dagang, maka akan kita catat di kolom order. Di kolom order sendiri itu ada akun atau ada nama akun, ada nomor akun dan ada total. Akun sendiri adalah akun yang terkait dengan pembayaran gaji karyawan bulan November ini. Nah, untuk gaji karyawan bulan November ini akan saya gunakan akun expense payable yaitu utang beban atau utang biaya. Kode akunnya adalah 21200. Ini bisa kalian lihat di daftar akun di atas ya. Kalian bisa lihat atau kalian bisa cek di daftar akun ini. Ya, daftar akun ini perhatikan 21200
21200 adalah untuk akun expense payable atau utang biaya. Ya, jadi terkait nama akun dan kode akun bisa kalian cek di daftar nama akun. Oke, untuk totalnya sendiri di sini kita membayar yaitu sebesar 5 juta. Oke, jadi intinya kita mengeluarkan kas 5 juta itu untuk membayar hutang biaya. Di sini adalah hutang gaji bulan November yaitu sebesar 5 juta. Oke, itu dokumen transaksi nomor 1. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 2. Oke, dokumen nomor 2 di sini ada voucher kas kecil ya. Oke, kita ingat bahwa di kebijakan akuntansi bahwa kita menggunakan sistem pencatatan untuk pengeluaran kas adalah metode dana tetap. Artinya metode dana tetap artinya kita tidak perlu mencatat atau setiap adanya voucher kas kecil ini tidak perlu kita catat ke dalam jurnal petty cash. Artinya tidak ada pencatatan ke dalam petty cash ya. Jadi petty cash atau jurnal kas kecil ini ditiadakan dalam pencatatan dengan menggunakan metode dana tetap. Oke, jadi sehingga voucher ini kita lewati. Dokumen nomor 2 tidak perlu kita catat karena nanti akan kita catat pada saat adanya pengisian dana kas kecil oleh cash in bank pada akhir periode untuk membayar setiap pengeluaran kas kecil ini. Oke, kita lanjut dokumen nomor 3. Dokumen nomor 3 ada bukti penerimaan kas. Untuk bukti penerimaan kas sendiri keterangannya di sini adalah pelunasan faktur. Berarti kita menerima adanya pelunasan piutang. Ya, jadi dokumen nomor tanggal 3, dokumen nomor 3 tanggal 3 ini kita menerima uang yaitu sebesar 170 juta itu dari pelunasan piutang. Pelanggannya itu adalah atas nama Toko Diana. Jadi bukti nomor 3 ini akan kita catat yang pertama di jurnal penerimaan kas, lalu kedua ini akan masuk di jurnal atau di buku besar pembantu piutang. Oke, kita catat dulu di jurnal penerimaan kasnya. Kita masuk di cash receipt journal. Ya, ini adalah jurnal untuk mencatat setiap adanya penerimaan kas, cash receipt journal. Yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya. Di sini kita lihat tanggal 3. Kita masukkan. Oke, nomornya di sini adalah BKM 12-1. Kita masukkan. Deskripsinya kita terima dari siapa di sini? Kita lihat kita 5 piutang dari Toko Diana. Ya. Lalu jumlah kas yang kita terima di sini di sisi debit itu hanya ada satu akun yaitu cash in bank. Jadi cash in bank itu untuk mencatat setiap adanya penerimaan berapapun yang kita terima kita akan masukkan di kolom cash in bank. Di sini kita terima 170 juta. Berarti kita langsung masukkan di sini langsung 170 juta 500 sesuai dengan yang kita terima. Oke, keterangannya di sini adalah pelunasan faktur. Berarti kita menerima dari pelunasan faktur atau pelunasan piutang. Di sisi kredit, di sini ada kolom account receivable, ada kolom order. Maksudnya kolom account receivable ini adalah kita akan isi di kolom account receivable jika uang yang kita terima itu berdasarkan atau sumbernya dari piutang dagang. Tetapi apabila uang yang kita terima, cash in bank ini bukan sumbernya dari piutang dagang, maka kita akan catat di kolom order. Kita sebutkan akunnya, sebutkan nomor akunnya, lalu kita sebutkan jumlahnya. Oke, sekarang karena ini pelunasan faktur, artinya kita nerima dari piutang dagang, maka kita isi di kolom account receivable. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah piutang yang sebenarnya atas nama Toko Diana, karena yang kita terima adalah pelunasan dari tanggal 25 November, maka untuk memastikan bahwa jumlah piutang yang kita terima ini sudah sama dengan jumlah yang dibayar atau jumlah uang yang kita terima sama dengan jumlah piutangnya, kita akan lihat di daftar saldo piutang dagang atas nama Toko Diana. Kita lihat di sini, oke, Toko Diana tanggal 25 November. Sudah benar, jumlah yang kita terima, jumlah piutangnya adalah 170 juta 500. Ini sudah sama dengan jumlah yang kita terima. Artinya jumlah piutang ini akan kita masukkan di kolom account receivable ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa jumlah uang yang kita terima itu sudah sama dengan jumlah piutang. Artinya jika sudah sama berarti sudah selesai. Lalu selanjutnya atas adanya dokumen transaksi bukti penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang, selain ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas, maka ini pun akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Maka di sini kita akan coba masuk di buku besar pembantu piutang. Jadi kita masuk di sini di subsidiary ledger account receivable. Di sini adalah atas nama Toko Diana. Sebelumnya Toko Diana kita punya piutang kepada atas Toko Diana adalah 175
170.500.000. Kemudian pada tanggal 3 ini dibayar. Oke, pada tanggal 3 ini kita bayar, kita menerima pelunasan. Oke, pelunasan yaitu nomor faktur F1112. Di sini refnya adalah CRJ. Oke, adanya pelunasan piutang. Untuk account receivable sendiri, kalau kita lihat di jurnal penerimaan kas, ini account receivable ada di sisi kredit. Berarti jumlah 170.500 saat kita catat ke buku besar pembantu hutang, ini pun akan kita masukkan di sisi sebelah kredit, ya. Ya, 170.500. Sehingga kita akan perhitungan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo piutang 170 juta. Tanggal 3 kita nerima pelunasan 170 juta, sehingga per tanggal 3 untuk piutang atas nama Tokodiana itu sudah selesai. Oke, itu dokumen transaksi nomor 3. Jadi pertama tadi kita catat di jurnal penerimaan kas, yang kedua kita akan catat di buku besar pembantu piutang. Oke, itu selesai untuk dokumen transaksi nomor 3. Lalu masuk ke dokumen nomor 4. Kembali ada voucher kas kecil, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa setiap adanya voucher kas kecil berarti ini kita abaikan saja karena ini akan kita catat di akhir periode pada saat adanya pengisian dana kas kecil. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 5. Dokumen nomor 5 di sini ada faktur, ya, ada nomor faktur F12-1. Ini adalah faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Nah, penjualan kredit atau pembelian kredit kita tinggal lihat kopnya. Ternyata di sini kopnya adalah PT Adijaya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ini adalah transaksi penjualan secara kredit karena kopnya perusahaan yang sedang kita kelola laporan keuangannya. Tetapi apabila kopnya di sini adalah perusahaan orang lain, sedangkan buktinya di sini adalah faktur, maka itu adalah transaksi pembelian secara kredit. Oke, sehingga dokumen nomor 5 ini saya simpulkan sebagai dokumen penjualan secara kredit. Nah, dengan adanya faktur atau transaksi penjualan secara kredit ini, yang pertama, ini akan kita catat di jurnal penjualan atau sales journal. Kita masukkan di jurnal penjualan di sini. Oke, sales journal. Yang pertama kita masukkan dulu untuk periodenya yaitu 2012 Desember. Yang pertama di sini adalah tanggal 6. Ya, nomornya di sini adalah F12-1. Lalu kemudian untuk deskripsinya ini kita jual kepada siapa? Kita lihat di sini kepadanya adalah Toko Indah. Berarti untuk deskripsinya kita pilih Toko Indah atau kita isi dengan Toko Indah. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke kolom debit dan kredit. Perhatikan di sini. Untuk sisi debit dan kredit, di debit ini hanya ada satu akun yaitu di sisi sebelah debit ini hanya ada akun account receivable ini, ya, bukan account number, sorry. Ini ada account receivable. Ya, account receivable. Lalu selanjutnya di sisi sebelah kredit itu ada sales dan PPN outcome. Oke, cara mengerjakannya jika ada jurnal penjualan maka kita akan coba catat dari sisi sebelah kredit. Yang pertama kita masukkan nilai penjualannya atau salesnya. Nah, untuk penjualannya sendiri, untuk jumlah penjualannya kita cukup ambil di kolom jumlah ini. Berarti yang ini, kita ambil di kolom total ini, kita ambil yang ini. Ya, ini adalah jumlahnya. Ini kita ambil dari yaitu jumlah penjualan sebanyak 9 unit, harga penjualan 12 juta sehingga totalnya 108 juta. Lalu kemudian untuk yang 7 unit itu harga penjualannya 10 juta sehingga 70 juta. Sehingga ini kita jumlahkan maka ketemulah 178 juta. Inilah nilai penjualannya. Kita masukkan di sini. 178 juta. Oke, lalu untuk PPN outcome-nya ini kita ambil dari total yang ada di PPN. Berarti yang ini. Yaitu 17 juta 800. Oke, 17 juta 800. Lalu kemudian total antara nilai penjualan dengan nilai PPN ini, maka otomatis inilah yang akan jadi piutang dagang kita. Ini total piutang ini akan kita masukkan di sisi sebelah debit yaitu di kolom account receivable. Ya, seperti itu. Jadi ini kalau kita hitung akumulasi antara nilai jumlah penjualan dan PPN ini otomatis akan menjadi nilai piutang dagang kita. Oke, lalu selanjutnya setelah kita catat ke dalam jurnal penjualan, yang kedua
akan kita catat ini ke dalam kartu persediaan ya, karena otomatis yang namanya penjualan barang akan mempengaruhi persediaan barang dagang kita, sehingga ini akan kita catat di kartu persediaan. Kita masuk yang pertama, karena di sini menjual dua produk yaitu TV LED dan LCD, maka ini akan kita catat atau kita masukkan masing-masing ke dalam persediaan tersebut, yaitu yang pertama TV LED dan LCD. Oke, yang kita masukkan dulu untuk persediaan yang TV LED-nya. Perhatikan di sini. Sebelumnya kita punya saldo TV LED itu adalah 40 unit. Ya, kemudian tanggal 6 ya, tanggal 6 kita masukkan tanggal 6. Nomornya di sini nomor invoice-nya adalah F12 step 1. Ini kita jual kepada Toko Indah ya, penjualan kepada Toko Indah. Oke, karena penjualan maka kita masuk ke kolom out. Ya, kolom ini khusus untuk mencatat setiap adanya pembelian, sedangkan kolom out ini untuk mencatat setiap adanya penjualan, baik itu tunai maupun kredit. Oke, kita masukkan kolom out, kita masukkan di sini jumlah yang kita jual yang pertama adalah untuk TV LED. Ini adalah 9 unit. Kita masukkan di sini 9 unit. Oke. Untuk harga pokok barang yang kita jual, perhatikan kita sebelumnya punya 40 unit, harga pokoknya 10 juta. Sehingga harga pokok barang yang kita jual itu per unitnya itu 10 juta. Total nilai harga pokok barang yang kita jual itu adalah 90 juta untuk TV LED. Oke. Lalu kemudian kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 40 unit. Kemudian tanggal 6 ini dijual 9. Otomatis per tanggal 6 persediaan kita menjadi 31 unit. Dengan harga pokok yaitu 10 juta, sehingga total nilai persediaan per tanggal 6 khusus untuk TV LED itu adalah 310 juta. Itu persediaan untuk TV LED. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan masukkan ke dalam kartu persediaan untuk yang LCD. Kita masuk ke LCD. Ke LCD. Sama seperti tadi, tanggalnya masih sama, tanggal 6, nomornya adalah F12 step 1, keterangannya adalah penjualan kepada Toko Indah. Karena penjualan sama, kita pun masukkan ke dalam kolom out di sini. Untuk yang LCD, di sini kita jual 7 unit. Ya, kita masukkan 7 unit. Oke, harga pokok barang yang kita jual, perhatikan sebelumnya kita punya 25 unit persediaan, tanggal 6 dijual 7 unit. Di mana untuk barang yang kita jual harga pokok sebelumnya adalah 8 juta. Sehingga harga pokok barang yang kita jual untuk yang 7 unit itu pun sama 8 juta. Sehingga harga pokok barang yang dijual untuk yang LCD total harga pokoknya ini adalah harga pokok untuk barang yang kita jual untuk yang LCD ini totalnya adalah 56 juta, yaitu 7 unit kali harga pokoknya. Ini adalah total harga pokok barang yang kita jual untuk yang LCD. Oke. Lalu setelah ini kita masukkan ke dalam kartu persediaan, yang berikutnya ya, yang pertama tadi kita catat di jurnal penjualan. Lalu yang kedua ini kita catat di kartu persediaan, dan yang ketiga atas transaksi penjualan kredit ini akan kita catat juga di jurnal umum. Ya, kita akan catat juga di jurnal umum, di mana sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi bahwa kita menggunakan metode perpetual, berarti setiap adanya transaksi penjualan baik itu kredit atau tunai itu akan kita catat harga pokok barang yang kita jual. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya tadi sesuai tanggal 6 ya. Ya, nomornya adalah F12.1. Jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang dijual atas transaksi tanggal 6 itu adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Kemudian untuk post ref-nya ini kita masukkan kode akun. Di mana untuk kode akun cost of goods sold adalah 5 step 100 dan merchandise adalah 1.500. Untuk nilainya sendiri, nilai harga pokok barang yang dijual tanggal 6, perhatikan di sini kita menjual dua jenis barang, yaitu TV LED dan LCD masing-masing 9 unit dan 7 unit. Berarti untuk harga pokok barang keduanya ini kita ambil dari kartu harga pokok. Di mana kita lihat untuk harga pokok barang yang dijual yang 9 unit atau TV LED ini adalah 9 juta. Jadi 9 juta, sedangkan untuk yang LCD itu 56 juta. Sehingga total di sini kalau kita hitung total harga pokok barang yang kita jual untuk tanggal 6 itu adalah yang LCD 56 juta ini ditambah dengan yang
TV LED 90 juta, maka didapat 146 juta. Inilah harga pokok barang yang dijual tanggal 6. Ini yang kita masukkan ke dalam jurnal umum. Kita masukkan di sini. Ya, 146 juta 500 untuk sisi debit dan sisi sebelah kreditnya. Oke, seperti itu ya. Untuk mencatat dokumen transaksi nomor 6. Tadi sekali lagi yang pertama kita masuk ke jurnal penjualan, lalu masuk ke kartu persediaan. Yang ketiga kita catat juga di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang dijual. Dan yang terakhir ini akan masuk di buku besar pembantu piutang ke atas nama Toko Indah. Karena otomatis adanya penjualan barang secara kredit, ini akan muncul namanya piutang dagang. Sehingga ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang atas nama Toko Indah. Oke, ini terjadi tanggal 6, kita masukkan tanggal 6 ya. Toko Indah berarti yang ini. Ya, tanggal 6. Ya, ini Toko Indah ya, tanggal 6. Oke, di sini adalah penjualan kredit F12-1. Oke, karena di sini penjualan, maka otomatis akan menambah piutang dagang. Adanya penambahan piutang dagang ini akan kita masukkan di sisi sebelah debit. Ya, totalnya adalah 195.800 ini. Kita masukkan di sini. Ini sesuai dengan yang kita catat di jurnal penjualan tadi. Ya, kita catat di jurnal penjualan, perhatikan bahwa account receivable itu muncul di sisi sebelah debit, yaitu 195.800. Maka di sini pun kita masukkan di sisi sebelah debit, 195.800. Lalu selanjutnya kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya kita punya saldo debit kepada Toko Indah yaitu 327.800. Tanggal 6 Toko Indah beli lagi barang kepada kita atau kita jual lagi kepada Toko Indah secara kredit. Artinya karena penjualan secara kredit maka otomatis ini akan menambah piutang kita. Yang sebelumnya piutang ini belum dilunasi, tanggal 3 dia beli barang lagi secara kredit. Artinya kita jual barang lagi secara kredit kepada Toko Indah, maka otomatis piutangnya akan bertambah menjadi 523.600. Ini untuk piutang dagang atas nama Toko Indah per tanggal 6. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 5. Jadi akan kita catat di 4 jurnal ya. Yang pertama kita catat di jurnal penjualan, lalu yang kedua kita catat di kartu persediaan, yang ketiga kita catat di jurnal umum untuk mencatat harga pokoknya, dan yang terakhir ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang karena adanya penambahan piutang kepada Toko Indah. Baik, saya rasa karena terlalu panjang video, maka sementara ini kita cukupkan sampai dokumen transaksi nomor 5. Untuk dokumen selanjutnya kita akan coba bahas pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.